Ini hari ini mungkin di sejak hari Senin mungkin ya kalian sudah mengikuti materi dari berbagai rangkaian kegiatan gitu, rangkaian pembelajaran. Ini tanggung jawab saya di materi untuk eh, media cetak dan media digital. Media cetak nanti eh saya sampaikan hari ini. Nanti kalau media digital, media edukasi kesehatan yang digital itu tanggal 17 September, masih 2 minggu lagi. Ya, perkenalkan ini tadi eh, saya Nidya Widya Murti, kemudian ya saya di Prodi D3 DKV, kalau sekarang sudah menjadi Sarjana Terapan Desain Media Digital. Eh, saya memang berasal dari praktisi profesional untuk bidang komunikasi visual dan baru bergabung menjadi pengajar itu tahun 2016, bergabung dengan UNS sebagai dosen formal dosen tetap gitu. Tapi sejak 2006 sebenarnya saya sudah eh, mengajar sebagai profesional untuk beberapa mata kuliah saja. Ya, berkaitan dengan kompetensi mengajar tentang media digital dan media cetak itu karena kalau di desain media terapan sarjana terapan desain media digital DMD itu ya DMD di sekolah vokasi saya banyak mengajar tentang eh, komunikasi visual. Kemudian ya ini nanti bisa Anda lihat sendiri untuk cukup perkenalan dari saya. Kemudian berdasarkan dari eh, materi RPS itu yang saya mengikuti dari tim teaching eh, Bapak dan Ibu dokter di Fakultas Kedokteran itu saya mengambil peran-peran saya di sini yang saya highlight itu tentang tujuan komunikasi, proses Recording komunikasi, stopped. target audiens, Recording in progress. karakteristik media, komunikasi cetak dan komunikasi digital, kemudian merumuskan pesan dan informasi dan elemen-elemen desain dan penerapannya ke dalam media cetak dan media digital. Nah, ini dari dua materi saya nanti kemampuan akhir yang eh, saya harapkan dari penyampaian materi saya itu Anda mampu membuat dan mengembangkan media edukasi yang baik berupa digital maupun fisik atau cetak untuk edukasi kesehatan keluarga dan komunitas. Ya, berdasarkan hasil analisis dan prioritas masalah kesehatan keluarga dan komunitas yang sekarang sedang Anda kelola, yaitu sebagai pesan. Jadi materi penyuluhan kesehatan atau edukasi kesehatan itu berupa hasil analisis dan prioritas masalah kesehatan yang kalian lakukan. Nah, dari hasil analisis dan prioritas masalah kesehatan itu posisi Anda sekarang ini kalau dalam skema proses komunikasi itu berdasarkan Shannon dan Weaver ya, itu polanya atau skemanya. Di sini yang saya gunakan hasil analisis dan prioritas masalah kesehatan itu pada posisi sender dan encoding. Jadi dalam proses komunikasi itu Anda sebagai sender, sebagai penyampai informasi. Dan encoding itu adalah proses merumuskan
informasi atau pesan itu menjadi sebuah materi yang nantinya akan disampaikan melalui media atau channel di sini istilahnya. Ya, media yang nantinya Anda gunakan itu media cetak dan media digital. Dan sebagai receivernya atau penerima pesannya itu adalah keluarga dan komunitas. Nah, decoding di sini adalah kemampuan keluarga dan komunitas itu untuk merespon, menerjemahkan pesan yang Anda sampaikan melalui media. Nah, diharapkan setelah nanti pesannya ya Anda rangkum dalam sebuah media itu diterima dan mampu diterjemahkan oleh si receiver, ini mereka akan memberikan feedback positif kepada Anda dalam bentuk perilaku yang baik sebagaimana yang Anda arahkan melalui media tersebut. Ya ini, jadi apa yang Anda lakukan itu nanti penyuluhan masyarakat, edukasi masyarakat tentang kesehatan itu adalah sebuah proses komunikasi. Jadi Anda perlu menyadari peran Anda, posisi Anda, bagaimana Anda sebagai pengelola pesan dan pengelola media agar si receiver ini mampu menerima pesan Anda dengan baik. Nah, komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi, ide, perasaan atau pesan antara dua orang atau lebih. Artinya di situ ada transfer eh, informasi dalam bentuk apapun ya, verbal, visual, gestur, apapun yang disampaikan atau ditangkap oleh mereka. Nah, secara spesifik komunikasi kesehatan ini adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi. Jadi metode komunikasi yang disarankan atau menjadi metode dalam komunikasi kesehatan itu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Jadi nanti dalam kegiatan kalian memberikan penyuluhan, edukasi kepada masyarakat itu bisa menggunakan komunikasi secara langsung dengan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung maupun menggunakan media. Komunikasi secara langsung bisa interpersonal, jadi dalam kelompok kecil atau melalui komunikasi massa, menggunakan media. Kalau media itu kan berarti bisa diterima, informasi itu di-share, kemudian bisa diterima oleh banyak audiens. Nah, ini sejalan gitu dengan visi pembangunan kesehatan di Indonesia. Jadi peran Anda di sini sebagai eh, komunikator tadi ada sebagai sumber penyampai informasi, itu Anda turut berperan dalam visi pembangunan kesehatan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 366 tahun 2009, meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Ya, jadi Anda ini sebagai duta kesehatan yang memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat dengan menggunakan media dan pendekatan-pendekatan komunikasi yang nantinya akan Anda lakukan ketika berinteraksi dengan masyarakat. Dan sesuai istilah yang sekarang bau kami di DKV itu promosi itu banyak sebuah istilah yang biasanya kita gunakan untuk jual beli atau promosional, menawarkan produk gitu. Dan memang ujung-ujungnya adalah profit. Tapi di sini dalam dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang saya pelajari terkait dengan penyuluhan kesehatan, itu sekarang istilah eh, penyuluhan itu menjadi promosi kesehatan di Indonesia.
Ya, kemudian eh, nah ini ada pengembangan istilahnya. Dari dulu istilahnya ada perubahan paradigma ya, pendidikan kesehatan, kemudian penyuluhan kesehatan dan menjadi promosi kesehatan. Dan di dalam promosi kesehatan ataupun mungkin pendidikan penyuluhan itu berbagai perubahan istilahnya, intinya adalah di situ ada pemberdayaan masyarakat. Makanya biasanya penyuluhan kesehatan itu kalau di dalam program KKN itu, KKN ataupun mungkin dalam kegiatan dosen-dosen penelitian dan di situ diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, bagaimana masyarakat itu berdaya gitu dengan eh, edukasi yang kita berikan sehingga mereka akan teredukasi, kemudian akan ada perubahan sikap, pemikiran, mindset yang kemudian nanti akan ada hasil satu kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, ini secara edukasi apa secara istilah ya. Ini saya perlu jabarkan di awal itu agar Anda menyadari peran Anda dan konteks kegiatan pemberdayaan masyarakat, edukasi masyarakat yang nantinya Anda akan lakukan. Dengan kita memahami posisi kita gitu, kita akan bisa menempatkan diri gitu dan kemudian mengambil langkah-langkah nantinya akan bisa berdampak baik pada masyarakat. Nah, di sini dalam kegiatan komunikasi sangat erat dengan istilah target audience. Itu tadi sebenarnya eh, receiver atau penerima pesan itu mereka adalah target audience. Kita kalau ketika melakukan proses pemberdayaan masyarakat, edukasi kesehatan itu sebenarnya kita tidak berbicara kepada banyak orang. Ya. Eh, Setiap kita berkomunikasi dengan media apapun, itu selalu eh, mengarah pada sebenarnya kita bicara pada kelompok kecil masyarakat yang menjadi sasaran atau target komunikasi kita. Jadi kayak kita sebenarnya kayak di media sosial itu posting sesuatu itu walaupun yang melihat banyak orang, tapi sebenarnya ketika kita posting itu kita eh, punya tujuan. Ini yang nanti yang melihat tuh siapa? Ketika kita bikin status, kita bikin status WA maupun status di Instagram ataupun di X atau di media manapun, di media sosial apapun, ketika kita posting sesuatu tuh kita di kepala kita gitu, kita sebagai sender atau peramu informasi itu sebenarnya sudah. Nah, seringkali kadang-kadang ada orang-orang yang sebenarnya bukan target audiens kita, tapi dia komentar, kemudian dia merespon gitu. Dan seringkali juga responnya itu tidak relevan dengan konteks atau maksud yang kita rancang gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau ada orang yang berbicara atau merespon di luar konteksnya itu dan mereka itu bukan target audiens kita, sebenarnya bisa kita abaikan. Ya. Jadi penting kita memahami target audiens ini ketika nanti Anda akan menyampaikan sesuatu kepada eh, masyarakat, itu bukan masyarakat dalam jumlah massa, itu enggak. Yang massal itu enggak. Sebenarnya kita, oh bicara nih kepada ibu-ibu PKK saja, atau anggota Posyandu, atau kepada masyarakat nih secara geografis nih. Misalnya Anda sedang KKN di sebuah desa gitu. Ya, masyarakat di desa itu secara geografis itu entah di desa Sambirejo, Sragen misalnya. Ya, berarti yang Anda pikirkan adalah Anda bagaimana caranya Anda berbicara kepada masyarakat Sambirejo di Sragen saja. Tidak perlu mikir karakteristik yang lain gitu. Tidak perlu mikir bahwa ketika eh,
pesan itu tidak dipahami orang Solo, tidak dipahami orang Wonogiri, itu ya nggak masalah karena sebenarnya yang Anda sasar itu adalah eh, masyarakat Sragen saja, ini secara geografis. Nah, secara demografis di sini eh, Anda berbicara atau merancang pesan Anda itu berdasarkan usia, jenis kelamin, status sosial itu, perilaku, minat, gaya hidup dan sebagainya. Nah, itu ya misalnya ibu-ibu PKK usia 30 sampai 60 tahun. Kemudian secara gender dia perempuan, secara status dia sudah menikah, beranak, punya anak satu atau dua. Kemudian perilaku kesehatannya baik. Secara psikografis itu karakteristiknya seperti tadi kalau ibu-ibu PKK dia lebih suka ketika bisa menerima informasi itu eh, dalam komunitas ketika pesan itu disampaikan melalui WAG kelompok PKK-nya. Ketika itu disampaikan melalui kegiatan di balai desa atau di PK, di grup PKK apa di pertemuan PKK atau pertemuan Dawis misalnya. Itu karakter perilakunya sehingga kita memahami itu ketika kita melakukan pendekatan kepada eh, ibu-ibu PKK itu kita tepat tepat sasaran nih metode yang kita gunakan ini akan tepat. Jadi kalau mau komunikasi sama ibu-ibu PKK jangan ngepost di X gitu, jangan ngepost di Instagram gitu, atau jangan ngepost di eh, apa website gitu. Ya, kalau dengan ibu-ibu PKK itu mereka lebih suka berinteraksi secara langsung. Kemudian melalui grup-grup kelompok mereka dan dilakukan dengan ceria, humble gitu, dengan sebuah komunikasi yang intens, hangat gitu, dekat. Nah, di sini posisi kalian itu akan lebih mudah gitu untuk meramu informasi, menentukan media, kemudian mempublikasikannya atau melakukan pendekatan bagaimana ketika Anda memahami tentang karakteristik target audience. Nah, di sini profil sasaran atau khalayak tadi target audiensnya. Biasa bisa kita sasar secara individu, bisa kita sasar keluarga, bisa kita sasar kelompok sasaran khusus. Ini yang kemarin terjadi nih, misalnya nih kasus anak-anak yang ada anak itu ya, anak kecil yang meninggal kena eh, cacing itu. Nah, itu mungkin karena ada kasus itu kemudian eh, perangkat desa gitu untuk memberikan edukasi tentang kesehatan itu bisa memberikan edukasi kepada individu, pada keluarganya, diedukasi ini keluarganya secara personal, bapak, ibunya, mereka peran-peran harus bagaimana. Kemudian keluarga itu bisa keluarga inti, keluarga si anak ini, kemudian juga orang-orang sekitarnya, kemudian juga masyarakat yang terdekat di sana. Jadi jelas nih target audiensnya itu siapa. Kita akan bisa melakukan pendekatan dengan lebih pendekatan edukasi itu dengan lebih baik. Nah, ini seperti ketika ini komunikasi visual. Ini satu poster yang saya ambil dari media. Eh, ini adalah dua poster yang berbeda. Target audiensnya berbeda. Mungkin dari dua karya ini Anda bisa merasakan bahwa yang di sebelah kiri ini target audiensnya lebih kepada anak-anak muda. Ya, di usia-usia Anda lah, SMA, kemudian mahasiswa begitu. Karena dari gaya desain komunikasi visual, cara komunikasi bahasanya, kemudian dari simbol-simbol yang digunakan di situ gitu, itu menampilkan karakteristik target audience secara geografi ini karena berkaitan dengan pemilihan umum berarti general lebih ke masyarakat Indonesia di usia secara demografi itu usia SMA perguruan tinggi rata-rata di usia itu sampai 30 tahunan lah. Kemudian secara psikologis, psikografi itu juga mereka yang
menyukai itu bicara apa ketika satu media itu disampaikan dengan gaya visual yang lebih lebih cair, tidak terlalu formal, ya. Nah, sementara yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini adalah sebuah media komunikasi yang komunikasi visual yang cenderung formal. Secara geografi ini bisa nasional, bisa internasional. Kemudian secara demografi ini lebih kepada eh, orang-orang profesional ya, mereka yang berilmu, terpelajar gitu. Karena untuk segmen ke bawah itu mereka tidak bisa memahami infografis, bahasa yang disampaikan dengan data-data, kemudian bahasa ilmiah. Nah, seperti itu tidak bisa dipahami oleh masyarakat di kelas yang bawah. Sehingga dua poster ini, dua poster digital di sini ini memang mempunyai target audiens yang berbeda. Pendekatan komunikasi visual yang dilakukan oleh sendernya, peramu pesannya, strateginya berbeda. Ini juga ketika kepada petani gitu, kepada petani juga pendekatannya akan berbeda, tidak perlu ngobrol banyak nih di medianya, ya, tapi pastinya ada dukungan ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan secara eh, tatap muka. Ya, ada penyuluhan ke, atau mungkin ada pengarahan ketika langsung di lapangan, atau di uji coba produknya. Tapi ketika di media, makanya tidak perlu bicara banyak gitu. Di media perlu menyampaikan secara singkat saja, menarik gitu. Dan ini adalah media pendukung untuk digunakan mendukung aktivitas-aktivitas kegiatan secara tatap muka atau berinteraksi secara langsung. Nah, ini secara metode untuk komunikasi itu bisa individu, kelompok, dan massa, tapi metode komunikasinya bisa verbal, non-verbal, tertulis, visual, formal, informal, kemudian langsung atau tidak langsung, dan komunikasi massa. Itu metode komunikasinya. Sementara untuk tujuan komunikasinya, eh, ketika kita berkomunikasi, seperti saya sekarang mengajar itu, kita berkomunikasi. Target audiens saya adalah mahasiswa kedokteran untuk satu proyek penyuluhan kesehatan. Nah, di sini tujuan komunikasinya harus menciptakan kesepahaman, misalnya menyampaikan informasi, memperpengaruhi sikap dan perilaku kalian ini nanti ketika membuat media-media komunikasi ini nanti akan sudah paham strategi dan eksekusinya bagaimana, kemudian membangun hubungan nih, hubungan relationship antara saya dan Anda. Nanti begitu selesai saya kasih materi, mungkin Anda diskusi, kemudian konsultasi dan sebagainya, itu sudah ada dasar pengetahuan yang mendasari. Terus memecahkan masalah. Nanti kita mungkin akan diskusi berkaitan dengan masalah yang kalian hadapi di lapangan dalam meramu informasi, eh, menghadapi masalah-masalah seperti apa, kemudian Anda menyampaikan, nanti kita diskusikan. Meningkatkan kinerja. Jadi yang tadinya kalau Anda overthinking nih, nggak ngerti harus gimana, saking banyaknya apa yang harus dikerjakan, di sini Anda nanti dengan komunikasi itu akan mulai terurai nih masalahnya. Sehingga eh, kinerja kita akan lebih baik. Kemudian bisa membangun identitas dan citra. Ini juga berkaitan dengan citra fakultas, universitas yang menjadi penaung kita gitu. Ya, jadi di dalam proses komunikasi ini ada banyak tujuan, dan tujuan itu kita sesuaikan dengan eh, apa yang akan menjadi capaian-capaian komunikasi kita. Dan prinsip promosi kesehatan di sini, adanya kedengeran nggak?
Oke, kita tunda sebentar sebelum sampai adzan selesai. Ya, kita lanjutkan. Ya, berdasarkan prinsip promosi, ini eh, itu tadi Anda perlu memahami tentang kebijakan-kebijakan dasar-dasar ke kegiatan apabila kita melakukan sebuah kegiatan, apalagi itu berkaitan dengan masyarakat ya, orang banyak itu kita perlu memahami berbagai hal. Artinya kita nggak bisa egois melihat kepentingan kita sendiri, itu tetapi kita juga harus melihat situasi, kondisi politik, budaya, eh, apapun yang berlaku, aturan-aturan dan tata tertib yang berada di lingkungan kita. Ini menjadi pertimbangan. Nah, tujuan penyuluhan kesehatan itu prinsipnya adalah perubahan sikap, ya, pemahaman mereka tentang pengetahuan dan eh, perilaku, perubahan perilaku sampai kepada eh, mindset ya. Nah, itu akan menentukan keputusan pemilihan alat media peraga dalam kegiatan penyuluhan yang akan Anda lakukan. Sementara kalau saya nih, ya mungkin saya bukan orang kesehatan. Setahu saya nih, alat peraga edukasi kesehatan nih dalam lingkungan dunia pendidikan itu eh, seperti alat-alat seperti inilah. Nah, menggosok gigi, tentang tulang, itu semuanya sudah tersedia. Itu kalau saya ke dokter itu juga sama Pak Dokter diedukasi tentang itu gitu. Nah, tetapi di rumah sakit gitu, ini seperti kalau kalian pergi ke rumah sakit UNS itu, ya kebetulan saya dan tim dulu saya punya tim agensi, dulu punya agensi, kemudian tim kami itu yang merancang logo UNS, rumah sakit UNS dan berbagai macam atribut yang ada di sana. Dan dulu kami memproduksi itu tahun 2010, 2011 itu memproduksi berbagai macam poster yang ditempel pada beberapa tempat gitu. Nah, cuma sekarang kan sudah dikelola sendiri sehingga poster-poster itu juga masih ada, tempat-tempatnya masih ada dan posternya berganti sesuai dengan isu yang ada saat itu. Ini saya ambil dari berbagai media, dari Pinterest itu. Biasanya nih, ini tiap tahun kalau saya jadi juri Mad Motion event kalian itu selalu poster-poster dengan gaya seperti ini. Ini adalah media edukasi dalam bentuk poster. Di edukasi nih tentang ginjal anak itu bagaimana, ginjal itu gimana sih, fakta di media itu, fakta ilmiah tentang ginjal itu seperti apa, gejalanya bagaimana, kemudian cara mengatasinya bagaimana, itu. Itu hal-hal yang dimulai dari sebuah pengetahuan, kemudian didukung oleh fakta dan data,
terus disampaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan diberikan solusinya. Nah, serta ini adalah alat untuk media untuk ketika mereka melakukan edukasi-edukasi kesehatan berinteraksi langsung dengan masyarakat, entah ditaruh di puskesmas, entah ditaruh di eh, saat mereka melakukan edukasi, taruh di balai desa seperti itu. Ini juga ada beberapa media yang digunakan yang seringkali kita temui gitu. Roll banner tentang kesehatan bisa Anda temui di rumah sakit, di puskesmas. Kemudian ada selebaran-selebaran ini flyer atau leaflet itu ya istilah yang lain juga begitu. Brosur-brosur, buklet itu tentang edukasi-edukasi kesehatan juga sering kita dapatkan. Misalnya ketika kemarin nih saya ada sedikit kecelakaan di rumah sakit UNS itu ketika berhadapan dengan dokter di meja dokter ada flyer-flyer juga atau di bagian front office ya, di resepsionis, di lobi itu ada poster-poster, flyer, banner gitu tentang edukasi kesehatan. Nah, ini juga edukasi kesehatan yang lain dan di sini lebih kepada media-media yang digunakan saat berinteraksi. Jadi nanti ketika Anda berinteraksi dengan masyarakat tidak melulu pakai poster, pakai eh, flyer, brosur yang konvensional seperti ini. Tapi itu tadi, ketika Anda sudah memahami tentang target audience, Anda ngerti nih, ketika saya harus ketika saya berinteraksi dengan satu kelompok masyarakat, saya harus melakukan pendekatan bagaimana, menggunakan media apa gitu. Jadi sebenarnya media itu bisa macam-macam, bisa banyak sekali itu yang bisa Anda gunakan tergantung dengan karakter target audiensnya tadi, masyarakat yang Anda hadapi, kelompok masyarakat yang Anda hadapi itu karakteristiknya bagaimana? Apakah dengan game seperti ini, ya, atau dengan merchandise-merchandise, atau dengan board game? Ini kemarin waktu Mad Motion juga ada yang memproduksi board game gitu untuk edukasi kesehatannya. Kemudian ada merchandise-merchandise seperti ini ada alat peraga. Ketika game itu menggunakan kartu-kartu, ya, kemudian ini ada merchandise-merchandise yang diberikan atau di sini menggunakan media komik gitu. Ya, ini ragam media yang bisa dipakai. Bagaimana kita menentukan alat media kesehatan selain target audiens tadi? Itu fungsinya itu untuk membantu efektivitas penyampaian pesan atau informasi kita kepada target audiens. Jadi kalau media itu kan sebagai daya tarik. Orang kalau sudah tertarik, itu kita menyampaikan pesan apa, itu akan lebih mudah difahami. Itu kayak kayak Lian itu misalnya nih, main ke mall, kemudian dicegat sama si seller, ada marketer gitu ya, ada orang marketing menawarkan sebuah skincare gitu. Nah, Kemudian karena Anda tertarik nih, Anda mengalami kulit kering, nah kebetulan yang disampaikan itu lotion untuk melembabkan dan sebagainya. Nah, pesan yang disampaikan, media yang dipakai, metode pendekatan komunikasi yang digunakan itu juga tepat. Itu kita dengan suka hati gitu, dengan sukarela akan mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan. Gitu. Jadi kalau medianya nggak tepat, jangan salahin audiens kalau mereka abai gitu. Jadi sebenarnya kita bisa mendapatkan perhatian audiens itu kalau metode dan media yang kita gunakan itu pas dengan kebutuhan mereka. Ini kita kalau ini secara massa bisa menggunakan media televisi. Ini kemarin melalui pemberitaan lah berkaitan dengan pola hidup sehat, berkaitan dengan kejadian yang anak meninggal karena cacing itu sehingga ada pemberitaan-pemberitaan berkaitan dengan menjaga kebersihan melalui televisi, uraian apa tuh mungkin iklan kesehatan itu dari produk-produk juga ada yang disampaikan melalui media televisi, radio atau di media sosial. Kemudian juga media digital yang lain, bisa website ataupun mungkin blog dan sebagainya.
Kemudian kalau kita berada di lingkungan sekitar kita, itu ada billboard, baliho, umbul-umbul, spanduk, street banner. Ini ada beberapa media yang di sekitar kita yang seringkali juga digunakan sebagai media edukasi kesehatan masyarakat. Videotron gitu ya. Di Solo itu ada banyak, ada beberapa videotron, televisi besar gitu untuk men-share informasi dalam bentuk video. Kemudian ada panel-panel poster. Kemudian kalau di mall atau di area publik yang luas itu biasanya ada hanging banner, ada poster-poster, atau di eh, media-media publik untuk transportasi itu traffic ads itu istilahnya. Ini juga media ragam media cetak, flyer, buklet, brosur, surat kabar, poster, roll banner. Nah, ini adalah action ya, interaksi langsung yang biasanya memang dalam aktivitas penyuluhan kesehatan itu seringkali digunakan. Ya, kita juga seperti saya, posisi orang awam di bidang kesehatan, saya lebih senang nih ketika di grup PKK gitu ada pertemuan PKK, kemudian di situ hadir bidan desa ataupun mungkin dari eh, dokter puskesmas itu yang menyampaikan pesan-pesan edukasi berkaitan dengan kesehatan gigi, kemudian menjaga berat badan, diabetes dan sebagainya itu beberapa kali sering eh, hadir ke kampung itu untuk memberikan edukasi itu secara langsung. Nah, saya rasa itu lebih tepat. Mereka juga memberikan layanan kesehatan, kemudian juga ada alat-alat peraga yang ditampilkan, gitu. Nah, ini eh, salah satu metode gitu, yang ini intermezzo aja. Rokok ini, para perokok itu ya bagaimanapun itu karena ini mereka adalah sebuah contoh target audiens yang bandel gitu. Artinya berbagai macam media itu sudah digunakan untuk mengedukasi, gitu. Tapi ternyata memang tidak banyak yang eh, sampai berubah sikap gitu. Ada perubahan perilaku itu jarang sekali. Sedekat dan semengerikan, sevulgar apapun gitu eh, pesan itu disampaikan kepada perokok itu biasanya hasil untuk edukasi kepada perokok itu agak susah ini dicapai. Nah, di sini sehingga dari berbagai jenis media tadi kita bisa kategorikan ada 5 jenis media komunikasi yang berupa media elektronik, TV dan radio, kemudian media cetak. Itu media cetak itu berarti media yang diproses melalui proses digital, cetak digital maupun cetak offset. Ya, bahannya bisa kertas, bisa MMT, bisa apapun yang sifatnya cetak digital dan offset. Sementara kalau media luar ruang, ini masalah placementnya. Ya penempatan media tersebut, walaupun dia MMT, walaupun dia kertas gitu, tapi ketika di placementnya di media luar, di luar ruang gitu, di jalan, ibaratnya yang tidak di bawah atap lah, itu kategori medianya street banner, baliho, billboard, spanduk gitu, sebagaimana kita lihat di jalan raya biasanya. Kemudian media digital, di mana di situ ada jaringan internet, gitu, YouTube, website, blog, kemudian media sosial. Media sosial di sini media-media yang bisa dilakukan interaksi komunikasi secara langsung. Nah, isi pesan dari atau informasi untuk penyuluhan kesehatan itu eh, ada 5 poin pentingnya. Itu berkaitan dengan materinya, kemudian secara pesan verbal dan pesan visualnya, media dan pemateri. Jadi materinya harus akurat, harus karena kesehatan itu memang sesuatu yang didasarkan dari fakta dan data. Jadi ketika kita nih masyarakat umum, saya nih punya sakit misalnya nih pusing gitu ya. Pusing itu ya yang disampaikan harusnya ada data dan fakta. Misalnya nih karena ibu beraktivitas di luar ruang terlalu lama, itu kalau dari kesehatan ini faktanya
terpapar oleh matahari langsung itu nggak boleh lebih dari sekian jam. Misalnya nanti dampaknya akan dehidrasi, akan otak akan bagaimana dan sebagainya. Itu ketika itu disampaikan dengan secara akurat didasari oleh data dan fakta, itu akan dan bermanfaat bagi kita gitu. Itu audiens akan lebih mudah menerima. Kemudian dari bahasa verbal dan visualnya, itu alur informasi secara verbal maupun visual itu disampaikan dengan menarik dan mudah dipahami. Kemudian media yang dipilih itu sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik audiensnya. Terus pemateri ini, nanti Anda sendiri ketika tampil dalam kegiatan penyuluhan-penyuluhan itu menyampaikan dengan menarik, jelas, dan sistematis. Gitu. Ya, dan dekat, jangan sebagai ibaratnya kayak robot. Kalau kita berinteraksi sama robot itu, ya dengan media televisi misalnya, kita pasif nih mendengarin gitu. Tapi ketika kalian hadir di masyarakat, ya harus menjadi bagian dari masyarakat itu, mampu bisa membangun bonding dengan masyarakat, bercanda, menyampaikan pesan-pesan dengan ringan, nggak nakut-nakutin gitu. Ya, cara pendekatannya juga pastinya akan itu sudah Anda kuasai dalam di perkuliahan juga sudah diajarkan. Nah, dan pemateri juga memahami latar belakang dan psikologi audiens. Jadi ngerti nih karakter audiens bagaimana, latar belakang budayanya seperti apa, karakteristik masyarakatnya bagaimana. Gitu. Kalau dalam komunikasi, teori komunikasi itu ada 7C namanya. Itu 7C komunikasi efektif. Jadi di sini ada clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, dan courteous. Jadi selama 7C ini Anda penuhi dalam eh, metode maupun media yang Anda gunakan, itu saya rasa itu aman sih itu. Strategi kalian, metode yang digunakan, bagaimana gitu. Clear. Itu jelas tujuan maksud pesan dan informasi itu jelas disampaikan. Orang duduk-duduk terlibat siang-siang nih, PKK jam 2 jam 3 itu yang lain bisa tidur, mereka ibu-ibu harus duduk mendengarkan Anda gitu. Itu itu tujuan dan maksudnya harus jelas. Manfaat bagi mereka itu apa? Terus disampaikan dengan bahasa yang menarik, bisa diterima, bisa nyaman didengarkan gitu. Kemudian juga fokus pada tujuan penyampaiannya didukung oleh data dan fakta. Terus bahasa informasinya juga benar, jangan sampai menyampaikan informasi yang salah gitu. Makanya perlu disampaikan dengan data-data. Data itu kan ada dasar sumbernya, informasi yang ada sumbernya jelas. Sehingga kalau informasi itu disampaikan dengan informasi yang jelas, itu akan mudah diterima oleh masyarakat. Mereka merasa informasi itu benar nih, sehingga mereka mau mendengarkan dengan baik. Terus logis, sesuai dengan topik informasinya, terus informasinya lengkap, dilakukan dengan sopan, ramah, dan terbuka. Nah, ini metode komunikasi lagi, itu juga Anda perlu memahami bahwa ada strategi ketika kita berkomunikasi, itu AIDA. Tapi ada juga yang menambahkan, menyisipkan C, conviction di sini. AIDA itu awareness, interest, desire, action. Dan ditambahkan disisipkan C, conviction. Jadi harus menarik perhatian, membuat audiens menyimak, membangkitkan keinginan, dan mampu mengambil tindakan, membangun keyakinan. Ya, jadi ketika kita berkomunikasi dalam kepentingan apapun, itu selama kita memenuhi kaidah AIDA, AIDO, dan AIDKA ini saya rasa eh, pesan atau informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh audiens kita. Ya, di sini
ada contoh poster, ini saya materi materi saya agak banyak ini nanti saya sampaikan agak cepat, tapi nanti ada handout yang nanti bisa Anda pelajari. eh ini adalah contoh sebuah media komunikasi. Cantik sih, keren ini. Saya ambil dari sebuah dari Pinterest. Saya ambil karena secara visual luar biasa. Itu eh, warnanya, ilustrasinya itu menarik sekali. Ibaratnya sudah memenuhi satu unsur bahwa ketika ini ditaruh atau dipublikasikan dan dilihat oleh masyarakat, mereka berhenti untuk memperhatikan. Cegah stunting, tumbuh kuat, sehat, dan cerdas. Itu. Oh, ini poster ini tentang stunting. Nah, cuma di sini Anda menangkap nggak ada hal yang kurang itu, ada yang janggal dari informasi ini. Cegah stunting pada anak. Itu secara desain oke, ya mampu diperhatikan lah gitu. Tapi ada yang bisa menyampaikan ini ada kurangnya di mana? Halo, ada yang bisa berkomentar? Ini kalau misalnya Anda sebagai audiens nih, lihat media kayak gini ini secantik ini, itu ada yang kurang nih. Ini apa ya? Tulisannya terlalu banyak mungkin, Bu. Tulisan terlalu banyak. Apalagi, Mas? Mungkin font ukurannya kurang besar, Ibu. Ya, bisa jadi. Dua dari kebanyakan, terus tadi fontnya kurang besar. Lalu apa lagi? Sumber literaturnya. Gimana, Mas? Izin menjawab, Bu. Ini Iya. kayak kurang lengkap informasinya. Tiba-tiba gizi seimbang sejak dini, pola hidup sehat dan kebersihan. Kayak itu apa itu eh, nggak tahu. Maksudnya kayak tiba-tiba kayak gitu aja gitu. Oh ya. Oke, informasinya to the point gitu ya, nggak jelas alurnya. Tiga. Terus apa lagi? Izin menjawab Ibu, mungkin bisa Mm-mm. ditambahkan sumber informasi seperti dari Kementerian Kesehatan atau dari yang lain sebagainya seperti itu. Ya, sumber eh, penyampai pesannya, sender, identitas sendernya. Eh, ada yang lain lagi? Mungkin Izin Ibu, background ini yang terlalu Ya. polos, Bu. Mm-mm. Background yang terlalu polos. Oke, secara ya estetika mungkin kurang menarik dari backgroundnya, misalnya begitu ya, Mbak. Iya, Ibu. Ya, izin Ibu, ya silakan, Mbak. itu mungkin belum ada pengertian stunting ya Ibu, karena masyarakat awam mungkin belum mengerti apa itu stunting. Oh, ya, berarti informasinya kurang kurang lengkap gitu ya. Ya, jadi eh, oke, terima kasih yang sudah memberikan opininya. Jadi ini sekeren apapun gitu, sekeren apapun media Anda ini, kalau kita menyampaikan membuat sebuah media komunikasi, itu tadi, bahwa komunikasi itu harus lengkap. Benar tadi harus ada sumbernya. Siapa sih yang bicara gitu. Jadi kalau di sebuah poster, ya yang bicara apakah dari Dinas Kesehatan, atau dari kementerian, atau dari puskesmas mana, atau kalian misalnya ditempelin logo Fakultas Kedokteran itu ya nggak apa-apa itu. Jadi jelas informasinya sumbernya dari mana. Ketika itu dipasang di Rumah Sakit UNS ya dicantumkan tuh logo Rumah Sakit UNS, kemudian Dinas Kesehatan Kota Solo misalnya, kemudian ada logo yang lain lagi dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan stunting itu gitu. Terus informasinya juga jelas berkaitan dengan ini kalau bicara tentang stunting, cegah stunting gitu. Tapi kan bukan langsung to the point cara mencegah stunting itu gimana. Tapi harus ada edukasi stunting itu apa sih?
kenapa fakta misalnya stunting itu di Indonesia seperti apa, dampaknya bagaimana. Nah, nanti ujung-ujungnya baru ada solusi untuk mengatasi masalah itu dengan cara bagaimana. Ya, jadi ketika kita bikin media itu nggak harus cantik saja gitu, tetapi secara informasi juga harus lengkap dan mudah dipahami. Itu karena poster itu bukan hiasan dinding gitu. Poster itu adalah media komunikasi. Ibaratnya ketika dia secantik apapun, ketika informasinya tidak bermanfaat bagi audiens, itu apresiasi kita terhadap poster itu jadi kurang. Kita pasti lagi poster bagus sih gitu, tapi kok kayak gur kayak gini gitu. Itu bisa jadi ada komentar seperti itu, ya. Nah, jadi prinsip-prinsip dari proses komunikasi tadi itu harus mampu divisualisasikan di dalam media sehingga audiens nanti bisa menangkap pesan itu dengan baik. Nah, ini dari poster yang lain berkaitan sama stunting. Eh, Kalau dari tampilannya sih banyak informasinya, benar sih, benar. Itu harus menampilkan berbagai macamnya. Tetapi dari aspek kalau ini, ya ini mungkin saya menyimpulkan dari dua kategori apa dua karya ini. Ini keren, informasinya banyak gitu. Yang sebelah kiri ini cegah stunting pada anak, menjelaskan stunting, gejalanya gimana, dampaknya bagaimana, dan solusinya apa. Ini bagus, bagus, tapi memang kurang lengkap. Dan secara untuk anak-anak gitu, anak-anak ataupun mungkin ibu-ibu ya, dari gaya desain yang sebelah kiri ini gaya desain yang namanya punya anak usia balita nih, anak-anak kecil ya, masih balita ataupun mungkin di bawah itu ibu-ibu mungkin desain seperti ini kurang cocok. Informasinya udah keren gitu, tapi cara penyampaiannya dari bagaimana dia bisa dilirik oleh ibu-ibu dengan usia muda, ibu-ibu muda itu kurang pas. Begitu juga yang kanan ini. Kanan ini yang sama dari gaya desain memang kurang pas, tetapi yang menarik adalah ketika kita bicara atau menyampaikan informasi tentang sesuatu itu tidak perlu menyampaikan secara semuanya gitu. Artinya satu media itu semua ilmu harus masuk di situ. Itu yang terjadi nanti terlalu eh, banyak informasi sementara audiensnya mungkin susah mencernanya. Nah, menariknya di poster yang kanan ini adalah dia membahas stunting, tetapi memberikan solusi, membahas dari satu sisi. Dia ngambil sebagian nih, bahwa mencegah stunting itu dengan mengonsumsi protein hewani. Jadi tidak membahas stunting dalam arti luas itu enggak. Karena setahu saya nih sebagai orang awam nih, stunting itu macam-macam nih. Berdasarkan dari eh, apa bisa dari pola makan, bisa dari pola perilaku kita, bisa dari berbagai macam hal. Nah, yang menarik dari poster yang kanan ini dengan segala keterbatasannya dan segala kekurangannya, tapi pesan yang disampaikan di sini cukup bagus. Artinya dia mengambil satu eh, topik dari isu besar tentang stunting itu, dia mengambil satu solusi untuk dibahas. Ya, ini kalau kita orang awam, kalau Anda orang kesehatan sih mungkin sudah paham tentang konsep stunting dan masalah dan solusinya gitu. Tapi ketika itu disampaikan kepada orang awam, itu mereka butuh eh, itu perlu dipecah menjadi media itu bisa dipecah-pecah dan setiap media itu bisa digunakan untuk menjelaskan bagian per bagian sehingga satu media itu tidak menjelaskan konsep keseluruhan gitu tetapi menjadi panduan langkah dia untuk melakukan step-step kecil gitu yang harus dia lakukan. Ini solusinya dengan mengkonsumsi protein hewani. Itu salah satu contohnya. Ya, tidak selalu harus semuanya. Gitu. Nah, ini yang lagi hype di
masa sekarang ini tentang gas air mata gitu. Gas air mata itu eh, ketika kita memahami gas air mata itu tidak melalui satu poster saja. Kita mungkin ya kita kayak Anda generasi Z ini anak sekarang ini Gen Z ini menangkap informasi dari banyak banyak media, dari televisi dibahas, dari YouTube dibahas, dari media sosial dibahas, dan saya rasa setiap media itu juga membahas hal-hal itu tidak seluruhnya. Ya, kita saya terapkan pada diri saya. Saya memahami gas air mata itu ya dari pecahan-pecahan dari berbagai media yang saya akses. Ada media yang cerita tentang ini di YouTube ada, di televisi juga ada dibahas nih sejarah tentang gas air mata. Oh ternyata gas air mata itu gitu ya. Dia secara strategi awalnya diproduksi itu untuk perang misalnya. Nah, kok perang terus sekarang dipakai untuk unjuk rasa gitu. Nah, itu menjadi di media ini dibahas tentang sejarahnya, kemudian di dalam media yang lain saya temukan itu digunakan untuk perang itu seperti apa. Ada isu secara internasional bahwa tentang produk itu, ada isu secara internasional berkaitan dengan pelarangannya itu untuk dia digunakan. Kemudian jenis-jenisnya itu saya melihat dari media yang lain, mempelajari dari media yang lain itu dampak dan fatalnya ketika terpapar kepada tubuh manusia, terus berkaitan dengan zat yang terkandung di dalamnya. Ya, ini kenapa akhirnya digunakan untuk pembubaran massa dan sebagainya. Itu kita eh, dapatkan dan sampai pada cara solusi untuk mengatasinya gitu, biar tidak berdampak fatal ke tubuh kita. Nah, dari berbagai media itu kita mendapatkan sebuah pemahaman yang jelas gitu tentang satu eh, tema gitu. Ini berkaitan sama gas air mata. Nah, ketika media-media itu kita pilih, eh, bisa saja nih Anda milih poster digital, Anda share itu di media sosial kalian tentang stunting tadi. Di feed yang ini Anda bahas tentang pengertian, feed berikutnya Anda membahas tentang fakta tentang stunting di Indonesia atau di per daerah. Di feed yang berikutnya lagi Anda membahas tentang dampaknya, gejalanya, bla 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 macam-macam. Jadi tidak melulu dalam satu media itu kita langsung mengungkap sebuah eh, mengulas tentang sebuah isu apa yang perlu dipelajari oleh masyarakat. Anda bisa menggunakan media sosial mungkin, kemudian Anda bisa talk show misalnya, mewawancarai dosen Anda, dokter dosen Anda itu tentang stunting bagaimana, kemudian itu memposting di YouTube misalnya. Nah, itu kemudian Anda bikin podcast misalnya dengan teman-teman atau melakukan pembinaan kepada ibu-ibu di posyandu. Nah, berbagai media yang Anda pakai itu akan memberikan pemahaman yang lengkap tentang stunting itu dengan berbagai macam sudut pandangnya. Jadi jangan mengandalkan satu media saja. Ketika Anda melakukan penyuluhan, itu juga penyuluhan itu adalah satu metode, tapi metode itu perlu didukung oleh berbagai macam media-media. Bisa untuk dengan game tadi, kemudian dengan ketika sudah dikasih penyuluhan nanti Anda sebarkan brosur kepada ibu-ibu itu biar nanti dibaca di rumah pengertian tentang stunting dan segala sesuatunya yang lengkap itu karena itu informasinya banyak bisa Anda buat dalam bentuk buklet ini misalnya. Ya, dalam bentuk buklet atau brosur. Itu kalau media-media seperti ini memang media yang dipelajari setelah seseorang mendengarkan, terpapar oleh informasi, kemudian dia pegang media itu, dia akan membaca lebih seksama. Itu media itu akan lebih efektif
Dibandingkan media itu hanya disebar di perempatan jalan itu kayak kita biasanya di lampu merah itu tiba-tiba ada orang kasih flyer gitu. Ini nggak tahu ujungnya gimana, tahu-tahu kita dikasih informasi itu gitu. Ya, jadi media itu akan efektif ketika dia digunakan pada waktu yang tepat dengan strategi pertimbangan yang pas. Gitu. Ya, namanya edukasi itu harus dilakukan dengan berbagai metode dan berbagai cara. Nah, di sini ini juga elemen-elemen komunikasi itu ada elemen visual, elemen verbal, dan invisible element. Dalam bidang desain komunikasi visual ini kalau elemen visual itu ada color palette, ada font type, ada ilustrasi, identitas tadi, identitas sender, elemen estetik, kemudian elemen verbal, ada headline, subheadline, narasi, teks, backline, dan sebagainya. Ini kalau Anda klik nanti, ini kalau materi ini sudah Anda terima, Anda klik, Anda masuk ke handout saya berkaitan dengan elemen komunikasi. Kemudian invisible element ini ada margin, kolom. Jadi invisible element itu elemen desain yang nggak tampak gitu. Jadi kayak kolom, margin, jarak jarak antara kolom itu gutter, komposisi, proporsi, layout gitu. Yang membuat sebuah desain itu enak dilihat, nyaman dibaca, dicermati. Gitu. Ya, ini nanti handoutnya bisa saya ulas sedikit, tapi kita lewati dulu. Nah, ini ada beberapa kemarin dari Match Motion yang baru saja, bulan apa tuh bulan yang lalu selesai kalian lakukan. Ini saya rasa ini yang menang kayaknya ya gitu. Saya karena jurinya ada 3 gitu ya, saya tidak diberikan informasi dari panitia juaranya yang mana. Tapi kalau saya menjagokan yang ini. Jadi dari mereka bikin poster, kemudian eh, memberikan sebuah edukasi kepada kami, itu presentasi di depan juri, itu eh, ini menarik dari sekian banyak peserta yang lain, poster yang lain, bahwa ketika ini disampaikan, kalau secara informasi standar lah, standar itu artinya ada judul, kemudian ada pengertian tentang sindrom Cushing itu, kemudian bahayanya, kemudian gejala-gejalanya. Nah, kalau mata saya itu dari sudut pandang komunikasi visual, desain ini menarik karena eh, si desainernya ini membuat ilustrasi itu berdasarkan ini ada ilustrasi manual yang mereka ciptakan sendiri, tidak ambil dari Canva. Ya, mereka ciptakan sendiri, mereka bikin ilustrasi sendiri, kemudian diproses digital, dan ilustrasi itu disesuaikan dengan pesannya. Ya, sehingga ketika jadi media, ketika dijadiin satu dalam sebuah media ini, ya itu akan menjadi sebuah informasi yang cukup menarik karena apa yang visualisasi yang tampak itu konsisten dengan pesan yang disampaikan. Warna nih, oh ini berkaitan sama jamu. Gitu. Terus secara ilustrasi ini berkaitan dengan obesitas ya gitu. Ya relevan dengan eh, topik pembicaraannya, topik-topik yang diperkenalkan kepada kita melalui media ini. Terus secara visual ya tidak ada masalah ini. Ini juga eh, poster yang lain dari peserta yang lain. Nah, ini bedanya. Anda bisa lihat bahwa ilustrasi yang digunakan di sini ini adalah sekedar mengambil dari Canva. Jadi hanya comot-comot saja gitu. Mereka tidak menggunakan strategi untuk bicara ke audiens itu eh, memvisualisasikan informasi saya itu gimana caranya ya gitu. Nah, kalau di sini ini ilustrasinya karena dibuat sendiri. Sehingga mereka punya pesan, punya tujuan, kemudian menggambarkan pesan itu dengan ilustrasi yang tepat, gitu, sesuai dengan apa yang mereka maksudkan. Nah, sementara kalau yang ini karena dia sekedar nyomot dari Canva, ya jadi sebatas tempel gitu. Secara feel kita pembaca ini
nggak nangkep ini message yang sebenarnya yang mau disampaikan itu kurang aja sih, kurang kuat dibandingkan dengan poster yang sebelumnya. Ya, dan tidak semua pesan itu harus dibikin ilustrasinya. Jadi ini misalnya tentang ceria gitu. Ini tidak perlu nih harus. Nah, ini karena ilustrasi-ilustrasi di sini ini cenderung ilustrasi-ilustrasi yang umum. Ya, tidak spesifik khusus memang ilustrasi itu untuk menjadi visualisasi dari pesan yang mau disampaikan. Jadi kesannya kayak ilustrasi-ilustrasi ini hanya sekedar ditempelkan gitu. Nah, kalau data di sini dengan infografis ini keren. Ini bagus ini, cuma menampilkan ini. Gambar-gambar yang di sini ini kayak kesannya hanya menempelkan tanpa bobot makna yang berat, yang besar. Ya, ini pakai Canva juga gitu. Tetapi cukup eh, memilih tidak terlalu rumit, kemudian juga tidak artinya pas itu juga. Cuma kekurangannya adalah penggunaan warna. Ya, dengan warna pink ini memang karena tujuannya cewek sih gitu. Perempuan, gadis gitu, remaja. Sehingga merasa bahwa ketika bicara dengan remaja putri itu harus menggunakan warna-warna pastel. Nah, cuma kekurangannya adalah ketika poster itu tidak cocok, eh, artinya kalau warna pastel itu eh, cukup membuat poster itu menjadi tidak terlalu mencolok gitu. Ya, jadi mungkin perlu warna dan menampilkan sifat feminin, gender perempuan, remaja itu tidak melulu dengan warna sebenarnya, bisa dengan eksekusi yang lain. Nah, ini misalnya ini tentang hormon hipertiroid yang cukup agak apa namanya gini. eh, Hipertiroid ini jadi ambigu berkaitan sama target audiensnya. Karena menampilkan ini dalam bentuk konteks seperti komik begini, ini komik ini kan lebih kepada apa ya, target audiensnya kepada remaja. Nah, remaja itu kalau komiknya itu bentuk komik komik yang benar-benar total komik ya kayak kayak eksekusi visual komik itu pesannya mungkin akan lebih menarik gitu. Tapi di sini ketika ditampilkan dalam bentuk poster dan ini dilihat oleh adik-adik kita SMP, SMA gitu atau kalian sendiri itu pasti mungkin kurang kurang menarik karena kayak hipertiroid ini bagi di usia itu di usia-usia mereka itu kurang aware itu. Mereka itu penyakit-penyakit yang menurut saya jarang kita temui di eh, usia-usia mereka. Itu tidak terekspos beda sama diabetes atau mungkin asam urat gitu atau mungkin penyakit yang lain gitu. Tapi kalau hipertiroid ini kurang familiar gitu. Sehingga ketika ini disampaikan dengan gaya gaya remaja itu seperti rasanya kurang pas saja gitu. Nah, ini sampai di sini. Ada yang perlu ditanyakan? Ini waktu kita tinggal nggak sampai seperempat jam. Oke, ini nanti materinya bisa Anda terima. Kemudian di dalam handout saya ini adalah elemen-elemen desain. Ya karena saya orang di kafe ya, itu mungkin gaya bahasa di sini itu ini handout kuliah saya kepada mahasiswa-mahasiswa di kafe. Dan lebih kalau secara contoh itu lebih kepada media-media iklan. Ya, sebenarnya adalah media-media yang biasa kalian lihat, cuma secara konteks itu tidak pada penyuluhan kesehatan. Tapi saya rasa mungkin Anda bisa jadi lebih mudah memahami berkaitan dengan elemen-elemen verbalnya. Di sini ada
secara prinsip tadi ada elemen verbal itu dari elemen desain itu ada elemen verbal, visual, dan invisible elemen. Elemen verbal di situ tadi ada headline. Headline itu kayak apa sih gitu. Nah, headline itu kepala informasi. Jadi kalau dalam bidang desain, headline itu harus menjadi perhatian utamanya. Jadi apa ya? Jadi eye catchingnya. Biasanya kalau dalam sebuah media komunikasi visual, poster dan sebagainya, headline itu perannya sama seimbang dengan ilustrasi utama. Jadi harus mempunyai kemampuan untuk stopping power, menghentikan kita menjadi daya tarik utamanya. Ya, headline itu tidak selalu harus ukuran besar. Jadi kalau misalnya besar tapi ada white space, ada ruang kosong, atau ketika tidak di ruang kosong tetapi ada jarak gitu. Ini juga ruang kosong yang memberikan jarak kepada elemen-elemen yang lainnya. Jadi tidak seperti poster matte motion tadi ya, itu segala sesuatu apa umpek-umpekan di dalamnya gitu ya. Tapi harus ada pembagian ruang dari ukuran font, warna, penempatan ini. Ini cukup banyak. Kalau kita mau bahas 36 halaman itu mungkin eh, di hari ini mungkin tidak selesai ya. Tapi nanti Anda bisa pelajari eh, subheadline. Ini sudah ada contohnya yang sebenarnya posisi subheadline itu di mana sih gitu. Jadi subheadline itu kalau kita lihat surat kabar itu biasanya ada judul headline yang besar, kemudian ada eh, sebelum mengarah kepada informasi utama, uraian tentang berita, itu ada sedikit teks tentang inti beritanya. Ya, jadi headline-nya dan subheadline itu tidak wajib. Jadi seringkali dalam sebuah pemberitaan itu pun banyak dihilangkan. Jadi dari headline langsung kepada naskah berita. Kemudian body copy. Body copy itu kalau dalam surat kabar atau poster-poster itu uraian tentang materi, materi edukasinya. Crosshead ini lebih kepada ini kayak. Jadi kalau kita meng-highlight ya, highlight pada poin-poin penting itu crosshead. Slogan, ya ini ketika nanti Anda mempelajari handout ini, nanti Anda bisa mencermati lingkungan sekitar Anda, melihat media-media di sekitar Anda, bisa mengidentifikasi elemen-elemen desain itu dan peran-peran dari masing-masing eh, elemen desain tersebut dalam sebuah media komunikasi visual. Disclaimer, mandatoris. Ya, elemen visual itu ada foto atau foto dan fotografi, bisa color atau black white. Kemudian juga ada eh, digital imaging, ya. Jadi foto-foto yang diproses melalui Photoshop. Kalau sekarang sudah ada AI juga ya, Anda tinggal pinter-pinter bikin prompt, nanti muncul sebuah visualisasi yang menarik itu tinggal ditambahin pesan itu akan mendukung ilustrasi yang bombastis lah, yang cukup menarik untuk dicermati. Ini juga sebuah pemberitaan dalam bentuk ilustrasi yang dokumenter ya, dokumentasi. Kalau dokumenter itu nggak boleh direkayasa, harus apa adanya. Ini poster film. Ketika di dalam film itu pasti ilustrasinya bombastis, dibikin menggoda, membuat orang jadi tergoda untuk membeli tiket melihat film tersebut. Atau di dalam poster film itu sudah kelihatan ini spill nih ceritanya tentang apa gitu. Artworks, ini kalau Anda menemukan atau nanti di media Anda itu yang pintar bikin ilustrasi nanti bikin artwork seperti ini, ya semacam infografis juga bisa. Nah, infografis ini lebih kepada penyederhanaan data gitu. Seperti di Mad Motion tadi, eh,
di awal data-data itu ditampilkan dalam bentuk infografis. Karena kalau dengan kalimat yang panjang lebar, orang enggan untuk melihat gitu. Dengan infografis itu akan lebih mudah. Ini dengan kotak-kotak, ini pembagian dari layout. Ya tadi biar banyak informasi, tapi gimana caranya biar pesan itu bisa tidak kesannya kayak umpek-umpekan gitu. Ya, ada sistem pembagian layout atau pembagian media tadi. Kayak contoh gas air mata tadi. Kalau memang informasinya banyak sekali ya dipecah-pecah menjadi beberapa media. Jangan dipaksakan untuk dimasukkan dalam satu media. Poin itu pointer seperti ini. Ilustrasi sebagai daya tarik iklan ini tadi. Bisa Anda pinter fotografi, pinter mengelola AI sehingga bisa menghasilkan karya visual yang bagus itu juga bisa saja. Sehingga tidak banyak tidak perlu bicara banyak melalui media penyuluhan Anda, tapi dari gambar itu sudah cukup bisa memberikan opini gitu atau mungkin memberikan informasi. Ini kalau dalam desain itu ada kategori visual driven dan verbal driven. Kalau verbal driven itu berarti dalam satu media itu banyak sekali informasi verbalnya. Kalau visual driven itu sedikit verbal tapi dari ilustrasi itu sudah bicara banyak. Nih. Invisible element dari margin. Nah, ini margin invisible element ini berkaitan dengan proses produksi. Jadi ketika kita nanti Anda memproduksi media-media itu, ketika mendesain dengan Photoshop, Adobe Illustrator atau Corel atau mungkin Canva atau media yang lain, itu perlu dipikirkan adalah proses produksi selanjutnya. Jadi dalam memikirkan invisible element ini berkaitan sama margin itu berkaitan dengan produksi. Ngerti nih ukuran kertas berapa, kemudian media itu harus kita susun dalam bidang-bidang yang bagaimana pembagian bidang itu untuk membuat mengelola semua pesan-pesannya. Nih, yang bagian bawah coba saya agak percepat. Nah, ini kalau ukuran kertas juga harus bisa dipahami. Ah, Anda bikin brosur itu rata-rata adalah A4 atau F4. Poster itu minimal A3 atau A2. Kalau di rumah sakit itu biasanya A2, A1, A2 itu. Kalau di mall itu yang A1 biasanya poster gede-gede itu. Kalau flyer itu yang A7, A6, ya semakin kecil. Ini ada ukurannya. Kemudian ini misalnya poster, ini A0, gambar diagram A2, surat kabar biasanya A3, dan sebagainya. Ini sampelnya. Kemudian ketika Anda mendesain juga Anda paham tentang teori warna. Nah, setiap warna itu ada psikologinya. Jadi tadi kalau pendekatannya ini pesannya untuk perempuan, ya kita harus membuat warna itu yang disukai oleh perempuan. Ini kita bisa dapatkan di media banyak sekali teori warna itu, makna warna biru, warna merah, warna apapun itu mereka punya warna-warna. Dan kita bisa cek gitu ya, cek pada brand-brand yang sudah ada warna mereka itu pasti kalau Anda baca konsep logo mereka itu warna itu punya makna masing-masing. Birunya XL sama hijaunya XL itu akan berbeda sama hijaunya Flexi, birunya Mandiri atau merahnya Coca-Cola itu akan beda sama merahnya Simpati gitu. Setiap warna punya personality. Dan kalau mau ngecek itu bisa Anda searching di media sosial sekarang psikologi warna itu bagaimana dan tinggal disesuaikan dengan karakteristik target audience.
Ya, ini kalau untuk psikologi, sebentar, saya buka sedikit. Bentar, saya keluar dari screen dulu. Ya, saya tunjukkan eh, Pinterest. Ya, saya share screen lagi. Jadi kalau pengen tahu tentang psikologi warna, ketika kita mendesain itu salah satunya bisa kita klik color palette. Ini tampilan layar saya sudah Pinterest ya. Nah, dari color palette di sini ini Anda ketika mendesain jangan mikir warna pusing-pusing gitu. Jadi komposisi warna sebenarnya di sini sudah ada. Jadi bisa Anda ngambil gambar yang sudah ada jadi keren begini. Kemudian Anda tinggal kalau pinter Photoshop gitu atau di Canva itu tinggal ada komposisi warna yang sudah ready dipakai. Jadi komposisi warna itu nggak usah mikir warna merah bagusnya pakai warna yang lain apa ya, pink atau mungkin kuning, kuning yang gimana, coklat yang gimana, biru yang gimana itu. Kalau memakai atau menggunakan panduan color palette itu di sini itu contohnya, itu Anda sudah bisa membuat komposisi warna yang sesuai dengan karakteristik target audience tadi. Dan di sini saya jamin ketika Anda menggunakan rumus warna, Anda suka nih komposisi warna yang ini gitu. Dan ketika ini Anda gunakan pada desain, bikin poster apa, oh headline-nya warna hijau, nanti background-nya putihnya ini, kemudian nanti fontnya atau mungkin ilustrasinya dominan warna ini. Nanti masih kurang warnanya tidak hanya 6 warna ini, tapi Anda bisa ngambil pick color dari gambar yang di belakangnya. Itu komposisinya pasti sudah bagus. Ya, instan. Ini secara instan ketika kita eh, mendesain menggunakan komposisi warna yang sudah ada dari color palette. Gitu. Kalau tipografi berkaitan dengan font ya. Nah, font itu juga ketika di dalam sebuah poster itu lebih baik Anda fokus bagaimana bikin font yang keren itu pada headline-nya saja. Sementara pada peran eh, yang lainnya itu untuk teks itu pakai yang wajar-wajar saja, artinya semacam Calibri, Arial gitu, font-font sans serif yang nggak ada kakinya, nggak ada kaitnya. Jadi jangan ketika di poster jangan pakai Times New Roman. Times New Roman itu ada kaitnya, buku antik itu juga ada kaitnya. Nah itu membuat informasinya jadi nanti eh, apa susah untuk dibaca dalam huruf kecil. Ya, tapi misalnya seperti ini nih, fokus pada headline-nya. Headline-nya bisa dibikin yang dengan font-font yang artistik gitu. Tapi ketika masuk ke dalam narasi-narasi bisa menggunakan font-font yang standar. Itu biar nggak kesan suk-sukan, jangan terlalu banyak menggunakan font di dalam sebuah komposisi desain. Satu poster gitu aja, itu bagusnya itu cuma 2 font aja udah cukup. Ya, jangan lebih. Ya, hebohnya pada headline-nya saja. Karena memang itu untuk eye-catching, stopping power untuk orang mau memperhatikan eh, karya kita. Oke, ini sudah mendekati akhir. Adakah pertanyaan mungkin dari kalian berkaitan dengan media cetak? Nanti kalau kalian em, mulai produksi, misalnya mau eksekusi, bikin media, itu silahkan ke sekolah vokasi, ke prodi saya,
Itu kita bisa tatap muka, nanti ngobrol gimana eh, untuk penyiapan medianya dan pesannya nanti seperti apa. Itu kita bisa lanjutkan secara tatap muka. Oke, ada pertanyaan enggak ini? Oh, sebentar ada message. Hmm. Ini PJ kelasnya siapa ya? Ketua kelasnya? Nanti untuk saya share materi Baik kemarin. dokter, nanti Gimana? PJ kelas nanti bakalan nunggu panjenengan. Oh ya, hubungi saya, Japri saya nanti materi yang saya sampaikan hari ini nanti akan saya share kepada yang bersangkutan nanti biar di-share kepada kalian semuanya. Baik, terima Oke. kasih. Hmm, saya perlu mendokumentasikan. Saya dokumentasikan dulu ya. Oh ya, sudah absen OCW semuanya? Sampun dokter. Oh, saya bukan dokter. Panggil saya Bu Uti aja. Saya orang di kafe, Mbak, bukan dokter. Tapi saya senang apa namanya berinteraksi dengan Bapak dan Ibu dokter di sana. Kalau yang saya sering berkegiatan bareng itu Dokter Setio, itu dulu sering eh, apa ngurus Timnas. Kemudian ada Dokter Andri. Ya, Dokter Andri itu kalau kemarin beberapa kali match motion ketemu dengan beliau, juga ada beberapa event yang saya bersama beliau, karena beliau itu MC ya, suka pinter nyanyi juga gitu. Ya, saya rasa cukup sekian. Nanti PJ kelasnya atau ketua kelasnya bisa menghubungi saya. Ini terima kasih sudah berinteraksi dengan saya secara daring. Nanti silakan kalau ada kesempatan untuk bertemu tatap muka, kita diskusi. Silakan ke sekolah vokasi atau pas saya di Kentingan juga monggo.